Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini, insyaallah agenda yang mulia bersama orang-orang yang mulia juga. Semoga kemuliaan ini terus ada dalam diri kita hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah terus untuk berupaya menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dan idola kita sungguhnya, dengan terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani rahimakumullah, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan berdiskusi berkenaan dengan urutan pembagian waris, ya. Prosedur apa saja yang harus kita lakukan sebelum warisan itu dibagikan. Artinya nanti kita akan berbicara secara teknis pelaksanaan dari pembagian warisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum sampai di sini saya mohon izin, beberapa pertemuan kemarin terakhir saya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya tentang penjelasan saya mengenai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Jadi misalnya seorang meninggal, dia punya anak, tapi anaknya itu meninggal duluan. Kalau saya nggak salah kemarin saya bilang putus, warisannya putus, dia nggak dapat. Mungkin saya bilang begitu ya. Saya mau klarifikasi, pernyataan yang saya sampaikan itu adalah tidak tepat, gitu ya, tidak tepat. Yang tepat adalah terjadi pengalihan, ya, pengalihan waris. Artinya dari anaknya, harusnya yang mendapatkan adalah anaknya. Kalau dia punya cucu, maka yang dapat cucunya. Begitu. Termasuk kalau dia meninggal, istrinya dalam sebagian pendapat para ulama juga dapat, walaupun nanti istrinya sudah menikah, gitu ya. Istrinya meninggal, suaminya menikah, lalu dapat warisan dari mantan ayah mertua. Masih mantan nggak itu? Ya, mertua ya. Walaupun sudah meninggal itu ya. Jadi dia dapat walaupun dia sudah menikah dengan yang lain. Tetapi kalau belum punya anak, otomatis anaknya nggak dapat, gitu ya. Kalau misalnya anaknya itu berasal dari pernikahan yang setelah itu. Nah, ini saya mau klarifikasi, tetap dapat, tetapi dengan catatan terjadinya pemindahan, ya, hak dari anak ke cucu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya prosedur urutan kerja ketika seorang satu keluarga hendak melaksanakan pembagian waris, maka ada beberapa step yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah memastikan harta yang akan dibagikan atau pemilahan harta muwaris, harta yang ditinggal itu.
mana harta itu yang memang milik dia seutuhnya, mana harta itu milik bersama. Ya, ini pembahasannya dari tempat ke tempat yang lain, permasalahan ini terus ada, gitu ya. Karena dari awal pernikahan harta digabung, maka ini penting untuk diperhatikan, ya, agar dipastikan mana harta itu yang milik sendiri pasti dan mana milik orang lain. Karena yang dibagi harta sendiri, ya, yang dibagi harta sendiri, bukan harta milik bersama dan juga bukan milik pihak lain. Setelah kita pastikan ini, yang kemarin sudah kita terangkan dengan jelas, maka selanjutnya adalah membayar segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Artinya, kalau selama beliau sakit diurus oleh anak tertentu, maka seluruh ahli waris harus menyepakati bagaimana cara penanganan biaya-biaya tersebut. Kalau berkaitan dengan rumah sakit, maka segera selesaikan, dan itu semua nanti diselesaikan pakai uang si mayit sebelum dibagi. Termasuk nanti pengurusan jenazahnya, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kalau di antara item ini ada yang berbayar, maka dibayarkan dari uang mayit tadi itu yang belum dibagi. Ya, kalau sekarang kan, kalau di Jogja kan relatif yang ini 4 ini kan relatif di Jogja menggunakan jasa ini, ya. Kalau di Medan pakai bilal jenazah. Jadi tetap nanti keluarga ikut mandiin, yang mengarahkan dan melakukan hal tertentu itu bilal jenazah namanya. Saya di Medan bilal jenazah termuda sejak 1 SMA. Saya jadi bilal jenazah. Gitu. Jadi setiap tahun dapat tunjangan dari pemerintah. Kalau di Medan, kalau di sini nggak ada. Nah, di sini nggak ada. Kemungkinan di Jakarta ada, di Jakarta. Nah, jadi kalau selama pas kami di Libya, Bapak Ibu di Arab itu ya, di Libya, aib besar, keluarga nggak bisa mandiin keluarganya meninggal, aib besar, Pak. Jadi kita akan mendapatkan mereka itu ya bisa mandikan jenazah itu. Nah, kalau kita di sini itu mandiin jenazah kenapa gitu, nggak tahu sih. Seakan-akan kalau mandi jenazah nanti ada yang nempel di badan atau apa. Ya, jadi ini berbayar dia, maka kita ambil dari uang si mayit. Dari rumah sakit sampai penguburannya. Selanjutnya adalah pembayaran hutang atau zakat. Jika memang masih terlilit utang, maka utangnya segera ditunaikan. Ya, kalau utangnya berkaitan dengan peminjaman bank, di keluarga pastikan dulu ini. Ini kami datang dari keluarga menyampaikan bahwa anggota keluarga kami atas nama ini meninggal dan beliau sedang punya pinjaman di bank ini. Itu ya, dipastikan sampai tuntas dulu itu, baru harta warisan dibagikan. Jangan sampai dibagikan tapi yang ini belum, mana tahu tidak ada asuransinya, kan begitu. Walau bank tidak mau ngambil resiko, pasti ada asuransinya. Pastikan asuransinya memang selesai. Oh selesai Pak, oh, udah aman. Nah, baru
kita melangkah pada agenda selanjutnya. Atau zakat, mana tahu si mayit hartanya sudah masuk haul. Artinya haul ini baik haul jumlah ataupun waktu sudah masuk, dan dia memang orang yang istiqomah terjadwal membayar zakat di waktu itu gitu. Maka jangan sampai zakat itu diabaikan. Wah, ini udah punya hak waris misalnya. Jangan. Keluarkan dulu zakatnya baru dibagi, karena dia memang terjadwal membayar zakat. Dulu orang-orang terdahulu dan sebagian orang sekarang menjadikan bayar zakat terjadwal itu sesuatu yang harus dilakukan seperti jadwal sholat. Makanya amil zakat dulu, amil zakat itu datang ke orang-orang yang memang terjadwal berbayar zakat. Datang dia, mana zakat Anda? Nah, qadarullah yang bersangkutan meninggal, misalnya meninggal 2 hari setelah nisabnya jatuh misalnya, karena lagi repot nggak bisa dibayarkan, nah maka dibayarkan setelah beliau dikuburkan, dan ini harus dibayar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah pelaksanaan wasiat. Kalau ada wasiat, dengan catatan wasiat yang ditunaikan tidak boleh lebih dari 1/3, maksimal itu 1/3, itu maksimal sekali. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima barulah pembagian warisan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi dari menuju pembagian warisan itu 4 step ini harus benar-benar diperhatikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita beralih pada ahli waris. Siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Nah, kita akan berbicara satu persatu. Pertama kita hitung dari laki-laki. Laki-laki yang mendapat warisan ada 15 orang, Bapak Ibu. Yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki, dan terus ke bawah. Kalau bahasa Arabnya al-ibn wa manduna, anak dan yang di bawahnya. Jadi selama tembus ke bawah itu ada anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, anaknya cucu dan sebagainya ke bawah, maka mereka adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang ketiga bapak, kemudian yang keempat kakek dari bapak dan terus ke atas, waman alah, gitu, al-ab waman alah, ayah dan yang di atasnya, kakek, uyut, terus sampai ke atas selama masih hidup, gitu ya. Yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung. Keenam, saudara laki-laki sebapak. Ketujuh, saudara laki-laki seibu. 8, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, gitu ya. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Yang 9, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 10, paman yang sekandung dengan bapak atau saudaranya bapak, gitu ya, kurang lebih ya. Yang 11, paman yang sebapak dengan bapak. 12, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. 13, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 14, suami. Dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan pewaris, gitu ya. Jadi dia punya budak, dia bebaskan, gitu ya.
Nah, ini dari kalangan laki-laki. Dengan catatan nomor 1 sampai 13 berdasarkan pertalian darah. Kalau ada momen di mana 15 orang ini semuanya ada, maka yang dapat menerima warisan hanya anak laki-laki, suami dan bapak saja. Yang lain terhalang. Gitu ya. Jadi yang dapat warisan 1, 2 dan apa nih? Suami di sini ya. 1, 2 dan 3. Hanya 3 orang itu. Kalau semuanya ada. Jadi walaupun semuanya ada, nggak semuanya dapat. Nanti kita akan berbicara tentang masalah al-mahjub. Siapa aja orang-orang yang terhalang. Nah, ini dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan ada 10 orang ahli warisnya. Ya, yang berhak mendapatkan ahli warisan. Yaitu pertama adalah anak perempuan. Kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga, ibu. 4, nenek dari ibu. 5, nenek dari bapak. Yang keenam, saudara perempuan kandung. Ketujuh, saudara perempuan sebapak. 8, saudara perempuan seibu. 9, istri. Dan 10 wanita yang memerdekakan si pewaris. Jadi mereka mendapatkan warisan dengan catatan nomor 1 sampai 8 berdasarkan pertalian darah. Dan jika 10 orang ini ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Itu ya yang paling utama. Bisa jadi nanti juga ada yang terhijab atau terhalang gara-gara satu dan lain hal. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari total keseluruhan pewaris ada 25 orang. Jika 25 ahli waris ada, maka yang bisa menerimanya atau menerima warisan hanya 5 orang saja, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sedangkan yang lainnya terhalang karena ada 5 orang ini. Nah, yang ini disebut dengan jalur level atau ring 1, gitu ya. Jalur ring 1 yang memang kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain dalam hak waris. Selanjutnya ini kita tadi tentang yang berhak menerima waris. Sekarang ada beberapa orang yang tidak berhak menerima warisan, yang mungkin dalam fenomena sekarang mereka mendapatkan warisan. Ada 10 orang kurang lebih yang tidak berhak mendapatkan warisan dan juga bukan ahli waris. Mereka bukan ahli waris. Yang pertama adalah anak angkat atau anak asuh. Ya, anak angkat atau anak asuh. Walaupun sudah diambil sejak baru lahir umur 1 hari. Ya, dia tetap bukan bagian dari anak kandung atau ahli waris. Yang kedua adalah anak sambung atau bahasa kita mungkin anak tiri. Jika janda punya anak 1, 2, berapa deh? Kemudian duda punya anak berapa, dia nikah. Ya, dia bawa anak 2. Siang janda bawa anak 2, maka ketika suaminya meninggal, mereka menikah, meninggal suaminya, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah istri sama anak si laki-laki saja, gitu ya, hanya anak si laki-laki.
Jika yang meninggal istri, maka yang dapat warisan suami dan hanya anaknya si perempuan saja. Sedangkan anak sambungnya tidak dapat warisan. Nah, ini dilema ini. Dulu saya pernah punya teman, saya nggak sebutkan daerahnya nanti malah ketahuan ya. Jadi saya memahami psikologi teman saya ini, kekhawatiran dia akan perbuatan dari saudara sambungnya ini yang kerap seperti menguasai rumah dan harta yang ada di situ. Nah, memang masalahnya dia sering keluar. Berapa lama dia keluar merantau, lalu ayahnya menikah dengan janda bawa anak satu, dan anak ini merasa rumah ayah sambungnya itu rumah saya, hartanya harta saya. Nah, sehingga jadi dilema, Pak. Ya, perang dinginnya sangat terasa sekali ya, Pak. Diam tapi susah untuk diungkapkan. Nah, ini maka perlu diantisipasi. Kalau kita tahu ada orang-orang yang seperti ini, kita tenangkan hati anak kandungnya, bahwa ya kalau itu memang harta ayahmu, ya kamu pewaris tunggalnya misalnya, dan ibu sambungmu itu. Kalau ibu memang nggak ada, itu harga mati, ibu itu pasti dapat. Walau meninggal, sudah 10 kali menikah, istrinya meninggal semua. Nah, ini istri yang ke-11 misalnya, tetap nanti dia dapat bagiannya, wajib dia dapat, harus dia dapat. Selanjutnya yang ketiga adalah mantan suami atau mantan istri. Artinya mantan di sini ulama sepakat karena terjadinya talak. Baik talak itu disebut dengan talak raj'i dan talak bain, gitu ya. Talak raj'i bisa berakhir dengan perpisahan total kalau seandainya laki-laki tidak melakukan iddah di masa iddahnya. Ya, iddahnya 3 bulan. Laki-lakinya diam aja, nggak respon apa-apa. Selesai 3 bulan, tiba-tiba datang si B ngelamar si perempuan. Saya lihat kamu nggak lagi dengan suamimu, sudah pisah. Sebenarnya masih raj'i, tapi udah 3 bulan lebih saya nggak didatangin sama suami saya. Maka kalau udah 3 bulan itu langsung otomatis lepas pernikahannya kalau kita bicara bicara hukum Islam. Nah, qadarullah pas di masa raj'i belum datang laki-laki, meninggal dia. Laki-lakinya meninggal. Maka nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Kalau kita ngambil hukum syar'inya seperti itu, hukum pernikahannya. Nah, termasuk juga talak bain. Artinya talak total. Talak 3 sudah diucapkan oleh laki-laki kepada istrinya, talak 3 namanya talak bain. Maka mereka tidak akan putus hubungan hubungan warisnya. Para ulama berikhtilaf dengan laki-laki atau perempuan yang meninggal oleh pasangannya. Di sini ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan dapat, sebagian mengatakan tidak dapat. Kalau kita mengambil rujukan kompilasi hukum Islam di Indonesia, maka dapat dia. Yang ditinggal meninggal dapat. Ya. Jadi kalau kita mengarahkan, kita menggunakan KHI tadi, kompilasi hukum Islam. Selanjutnya yang keempat adalah keponakan perempuan. Ya, dia tidak dapat. Selanjutnya keponakan dari saudara perempuan. Yang keenam, mertua atau menantu. Ya, mertua atau menantu. Saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman bibi jalur ibu.
Lalu saudara lain ayah lain ibu, ya. Saudara lain ayah lain ibu, dia tidak mendapatkan warisan. Alias 10 orang ini aib kalau nanya-nanya warisan. Nah, begitu ya. Aib nanya-nanya warisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita sedikit untuk memberikan gambaran umum ya. Ahli waris ada 22 orang dari total 23 ya. Kalau seandainya yang meninggal dimasukkan, tapi kan kita tidak masuk jadi 22 ya. Nah, kalau seandainya kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Nah, ini misalnya seorang yang meninggal, lalu ahli warisnya ada anak ya. Kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Selanjutnya ada cucu ya. Baik cucu laki-laki atau cucu perempuan. Ini bagian yang utama mendapatkan warisan. Nah, disebut dengan jalur A. Kemudian termasuk jalur A-nya juga adalah istri atau suami. Misalnya yang meninggal istri, maka jalur utama suami. Meninggal suami, jalur utamanya istri, baru anak-anak mereka. Kemudian ke atas ada ayah, ada ibu. Selanjutnya ayahnya ayah. Ya, ayahnya ayah. Kemudian ada ibunya ayah. Selanjutnya ibunya ibu. Ya, kalau ibunya ayah nggak masuk bagian daripada pembahasan. Nah, yang ini kita ambil atau kita sebut dengan jalur C ya, supaya memudahkan kita. Kemudian selanjutnya ke bawah adalah saudara seayah seibu, disebut dengan akhun syaqiq, saudara kandung. Kemudian saudari kandung. Dari ini juga hadir ada saudara seayah dan saudari seayah. Jadi karena memang turunan dari ayah itu memang yang kuat. Jadi dari ibu, ya artinya kalau dari ibu dia beda jalur, gitu ya. Nah, maka selanjutnya Bapak Ibu, bagian daripada sederetan yang ini adalah saudara atau saudari seibu. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 masuk disebut dengan jalur D. Ya, artinya orang keempat yang penting mendapatkan warisan tersebut. Nah, selanjutnya ada keponakan laki-laki, kemudian keponakan laki-laki juga dari jalur atas ya, dari jalur atas yang sekandung ataupun seibu, seayah ya, sekandung ataupun seayah. Nah, mereka disebut dengan ahli waris jalur E. Selanjutnya Bapak Ibu, paman kandung, kemudian paman seayah disebut dengan jalur F. Di bawahnya mereka ada anak-anaknya mereka, ya, anak paman kandung atau anak paman seayah disebut dengan jalur G. Nah, ini Bapak Ibu, ini semua ahli waris yang akan mendapatkan kalau kita merujuk pada ketentuannya. Tetapi dari semua ini ada yang paling utama yang mendapatkan, itu maksudnya, gitu ya. Artinya yang utama ini pasti akan menutup yang kedua, yang kedua menutup yang ketiga, yang ketiga menutup yang keempat, yang keempat menutup yang kelima, begitu seterusnya, gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat dari sini semua, yang kalau ini semuanya dapat,
maka ada yang tertutup. Siapa aja yang tertutup? Pertama yang tertutup adalah mereka ini. Ya. Nah, jalur D dan jalur E ketutup, gitu ya. Selanjutnya yang tertutup juga adalah jalur G dan jalur F. Ini mereka tertutup nanti. Nah, dari sini selanjutnya yang tertutup adalah jika semuanya ada, yang tertutup atau terhalang adalah jalur cucu. Nggak dapat mereka. Nah, dari sini yang tertutup lagi adalah jalur C yang atas. Mereka tertutup. Nah, yang ini adalah jalur utama yang mendapatkan warisan. Kalau semua ini ada, maka semuanya dapat. Ya, baik ayah meninggal seorang, punya anak, punya istri, punya ayah, ibu dapat semuanya. Suami meninggal, dia punya ayah, ya, punya istri, punya anak. Ayahnya dapat, istrinya dapat, mertuanya nggak dapat. Ya, mertuanya nggak dapat. Tapi saya kan orang tua dari istrinya, tetap nggak dapat. Kecuali kalau yang meninggal istrinya. Meninggal istrinya, suaminya dapat, mertuanya nggak dapat, gitu. Nah, ini yang paling utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai kesimpulan awal dari sini bahwa yang menerima warisan semua yang termasuk dalam ahli waris, gitu ya. Kalau kita bicara hukumnya seperti itu. Dan mereka tidak akan mendapatkan waris yang 25 orang itu atau 23 orang itu kalau pertama adanya hijab, yaitu tertutupnya posisi ahli waris. Cucu tertutup dengan anak, ya. Ada ayah, ada kakek. Kakek tertutup dengan ayah, seperti itu. Kemudian karena adanya ahli waris yang lain, kalau ada ahli waris yang lain maka tidak mendapatkan warisan yang selain itu, sehingga tidak menerima ahli waris. Contohnya begini Bapak Ibu, contoh simpelnya ya. Seorang meninggal, udah sepuh, dia punya cucu, ya, punya cucu. Dalam kaidah dasarnya dapat, kalau dia meninggal dapat cucunya. Tetapi karena ada anak, maka cucunya terhalang mendapatkan warisan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada 1-2 pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang yang tadi Ustadz, yang pertama kali Ustadz sampaikan tentang tidak diperolehnya waris untuk anak yang cucu yang anaknya meninggal, gitu ya. Jadi almarhum punya anak, terus dan anaknya ini meninggal. Iya. Nah, otomatis tadi kan kalau saya tidak salah tangkap itu khusus untuk anak laki-laki ya, tadi Ustadz sebutkan. Apabila yang meninggal itu adalah anak perempuan dan anak perempuan masih punya saudara kandung laki-laki, itu gimana Ustadz? Apakah cucu tadi anaknya dari yang almarhumah itu mendapatkan atau tertutup Ustadz? Iya. Gitu Ustadz. Kalau ada anak, jalur samping kalah, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi di sini, mohon izin. Nah ini ya. Jadi kalau tadi yang panjenengan sampaikan, meninggal istri,
Bukan Ustaz. Jadi yang meninggal itu anaknya duluan Ustaz. Oh, yang meninggal anaknya duluan. Jadi ini yang meninggal. Iya, anak perempuan. Terus, iya. Tapi dia punya anak. Cucunya itu berarti punya cucu ya? Iya, punya cucu. Iya. Nah, cucunya tapi dia punya saudara laki-laki. Nah, itu apakah cucunya dapat warisan atas itu? Oh iya, ini dapat jalur bawah dapat ini. Tapi dari anak perempuan, Ustaz. Coba diulangin. Jadi gini, ada seorang laki-laki, ada keluarga suami istri, itu punya anak. Anak itu ada anak perempuan dan anak laki-laki. Iya. Ada misalnya 2 anak perempuan dengan 1 anak laki-laki. Iya. Nah, di suatu saat sebelum orang tua ini meninggal, anak perempuan ini meninggal duluan. Nah, anak perempuan ini meninggal dengan meninggalkan anak. Iya. Nah, apakah itu tertutup oleh anak laki-laki, saudara kandungnya atau tidak? Atau memang cucunya itu dapat dari ahli warisnya yang nanti kakek neneknya itu, Ustaz? Iya, artinya kan yang meninggal itu meninggalkan anak ya, kan begitu ya? Dapat. Nanti kita kan bahas itu di kalalah. Gitu ya. Jadi ketika seorang itu meninggal, dia punya anak pasti dapat. Anaknya pasti dapat. Nah, kita kan nanti bicarakan bagian-bagiannya. Kalau dia tidak punya anak, baru jalur sampingnya main. Gitu, namanya kalalah. Seseorang meninggal nggak punya anak, maka saudaranya dan saudarinya, gitu ya, dapat warisan. Tapi kalau ada jalur langsung bawah, saudara nggak dapat. Begitu. Baik, yang lain silakan. Ibu-ibu ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, misalkan saya meninggal, anak saya perempuan semua 3. Iya. Terus itu katanya itu paman punya hak ya. Terima kasih. Baik, sudah? Ya. Jadi kalau kita ambil ini kan ayat jelas ya. Ayatnya begini. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sebagian seorang laki-laki setara dengan 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, fa in kunna nisaan, kalau mereka perempuan, fauqasnatain 2, di atas 2, 3 tadi ya. Fauqasnatain falahunna tsulusa ma tarok. Maka bagi mereka 1/3 dari yang ditinggalkan itu. Kalau seandainya jalur ayahnya ke atas tidak ada, saudara dapat. Kalau ada jalur atas, maka jalur bawah dan atas yang dapat, dan samping yaitu istrinya. Saudara nggak dapat. Gitu ya. Baik. Kita dengar azan dulu Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, mungkin 1-2 pertanyaan lagi silakan jika ada yang mau bertanya. Monggo. Dari ibu-ibu ada? Silakan. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutup dengan penjelasan singkat ya. Nah, jadi insya Allah pertemuan akan datang kita akan berbicara tentang bagian, ya, bagian tertentu yang akan didapatkan oleh ahli waris. Siapa yang akan mendapatkan nanti setengah, sepertiga, seperempat, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/8, atau siapa yang dapat 2/3. Nah, semua ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, jadi hitungan ini bukan hitungan dari ulama. Ini ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Dan hitungannya semua dari zaman dahulu sampai sekarang yang 6 pecahan ini tidak berubah. Ya, ini tidak berubah. Seperti ini terus. Tetapi dia ini masih hitungan apa Bapak Ibu? Hitungan mentah. Jadi nggak bisa dihitung, misalnya ada orang meninggal tinggalin uang 5M misalnya, lalu ada istrinya, ada anaknya 3 orang, ada ayah, ada ibu dan sebagainya, lalu kita bilang oh anaknya setengah, ibunya sekian, dibagi, nggak dapat Pak, nggak masuk, hitungannya nggak masuk, pasti akan ada yang keliru. Maka hitungan ini hitungan mentah dasarnya dulu, baru nanti kan kita berikan simulasi bagaimana cara menghitungnya supaya uang yang 5M tadi itu total 0 dibagi sisanya hanya 0, nggak ada lagi sisanya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu kepada kita semua, dan monggo jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan pekan depan disiapkan agar kita bisa menyelesaikan problematika yang ada. Boleh juga nanti japri dan atau kita ditanya di web atau media yang ada ya, supaya bisa menjadi solusi juga kepada yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita sempurnakan dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.